Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kasih setia, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Nafas hidup yang masih kami bisa nikmati sampai dengan detik ini, itu pun adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami sungguh rindu ya Tuhan, kami datang beribadah ke rumah Tuhan ini bukan sekedar semata-mata sebuah rutinitas, bukan sekedar semata-mata sebuah kewajiban agamawi, tetapi kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan dan firman. Kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh ingin mengasihi, menyembah, dan memuliakan Tuhan dengan seluruh totalitas keberadaan diri kami. Ya Tuhan, jadikan hati kami boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus, bukan saja sekedar mengerti, memahami apa yang kami renungkan pada pagi hari ini, tetapi terlebih lagi mampukan kami untuk menghidupi, mempraktekkan secara nyata kebenaran firman yang kami pelajari pada hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan kepada kami, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Nah saudara-saudara, Minggu 11 Agustus yang akan datang saudara, kita akan merayakan ulang tahun yang ke-67 Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta saudara. Nah berkaitan dengan hal itu, maka saudara-saudara selama kurang lebih 7 minggu berturut-turut, maka di dalam kebaktian umum kita akan membahas topik berseri, yaitu berkaitan dengan 7 gereja di Asia Kecil berdasarkan kitab Wahyu. Ya saudara-saudara bisa melihat tema-tema yang akan dibahas 7 minggu ke depan saudara di bagian belakang daripada warta ini. Nah saudara-saudara diharapkan dengan pembahasan dari 7 gereja berdasarkan kitab Wahyu ini menjadi sebuah kesempatan yang indah, yang baik bagi kita semua untuk melihat perjalanan anugerah Tuhan bagi gereja kita sejak pertama kali gereja ini berdiri hingga sampai dengan saat ini. Dan juga ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita saudara untuk kita boleh mengevaluasi perjalanan dan kehidupan gereja kita, baik gereja sebagai institusi atau organisasi maupun ya kita sendiri saudara sebagai komunitas tubuh Kristus. Gereja itu sebenarnya bukan bicara tentang gedungnya, gereja itu bukan terutama bicara tentang tempat ibadahnya, tapi gereja itu adalah saudara dan saya, umat Allah yang telah ditebus, diselamatkan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Nah saudara-saudara, pada minggu pertama Juli ini maka kita akan memulai pembahasan dan perenungan topik berseri kita, yaitu kita akan sama-sama merenungkan tentang gereja Efesus berdasarkan kitab Wahyu. Saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan bagian ini di dalam terjemahan baru edisi yang kedua, terbitan tahun 2023 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Istilah malaikat di sini saudara merujuk kepada para pemimpin gereja di Efesus pada abad pertama pada saat itu. Inilah firman dari Dia, dari Tuhan Yesus Kristus, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya,
dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku dan tidak mengenal lelah. Meskipun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi inilah yang ada padamu. Engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang bijak saudara yang berkata seperti ini. Hidup yang tidak dievaluasi adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Nah, saudara-saudara, di dalam dunia pendidikan maupun juga di dalam dunia kerja, saudara, kita itu seringkali melakukan evaluasi-evaluasi, baik evaluasi jangka pendek maupun juga evaluasi jangka panjang. Ketika kita kuliah, ketika kita sekolah, saudara, ada evaluasi yang diberikan. Makanya ada kuis harian, ada ulangan-ulangan, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, yang semuanya itu adalah bertujuan untuk mengevaluasi seberapa jauh kita memahami materi yang diberikan selama ini. Di dunia kerja juga saudara ada evaluasi yang dilakukan, termasuk semua kita di tempat ini saudara. Apakah target-target perencanaan-perencanaan yang kita lakukan, yang kita buat selama ini sudah berjalan dengan baik? Dan kalau tidak berjalan dengan baik, kira-kira ada apa kendalanya dan bagaimana mengatasinya? Ada orang-orang tertentu saudara yang juga sangat concern, sangat peduli dengan kesehatannya. Sehingga orang-orang ini saudara melakukan general check up kesehatan secara teratur. Tujuannya apa? Ingin mengetahui kondisi kesehatan. Bagaimana tekanan darahnya, bagaimana kadar gula darahnya, bagaimana kondisi jantungnya, bagaimana kolesterolnya, dan seterusnya saudara. Dan tentu semuanya itu adalah hal yang baik. Namun saudara, sayangnya sekalipun kita seringkali melakukan evaluasi di dalam dunia pendidikan, di dalam pekerjaan kita, di dalam karir kita, termasuk kesehatan kita, kita tidak melakukan hal yang sama terhadap kondisi kerohanian kita. Berapa banyak saudara di antara kita yang hadir pada saat ini, yang melakukan evaluasi secara teratur, bagaimana relasi kita selama ini dengan Tuhan? Apakah Tuhan itu betul-betul menjadi pusat dan fokus di dalam hidup kita, di dalam kita mengambil keputusan, di dalam kita menjalani hidup ini? Berapa banyak saudara di antara kita yang melakukan evaluasi bagaimana kita berelasi dengan orang lain? Bagaimana kita memperlakukan orang lain? Berapa banyak di antara kita saudara yang mengevaluasi bagaimana kita bersikap dan bertutur kata kepada orang lain? Berapa banyak di antara kita saudara yang juga melakukan evaluasi secara teratur terhadap kondisi pernikahan kita? Apakah kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak saudara sudah menjalankan fungsi dan peran kita dengan baik di dalam hidup ini? Saudara-saudara, kita jarang sekali melakukan evaluasi terhadap kondisi kerohanian kita. Sehingga kondisi kerohanian kita, saudara, berjalan begitu saja apa adanya.
Bahkan sayangnya kita lebih suka mengevaluasi hidup orang lain ketimbang mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, saudara, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, Gembala Agung hidup kita, saudara, melakukan evaluasi terhadap jemaat Efesus yang hidup di abad pertama pada saat itu. Saudara-saudara, ketika kita melakukan evaluasi di dalam hidup ini, seringkali saudara evaluasi kita adalah evaluasi yang tidak sempurna. Ada yang mungkin benar sebagian, ada yang salah sebagian, ada yang mungkin sepenuhnya salah. Karena kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terbatas perspektif dan pemahamannya di dalam melihat segala sesuatu. Tetapi ketika Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja melakukan evaluasi terhadap jemaat Efesus pada saat itu, saudara, maka evaluasi yang Tuhan Yesus lakukan adalah evaluasi yang pasti benar, yang pasti akurat. Oleh karena apa? Oleh karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu dan Allah yang tidak akan pernah salah di dalam pemikiran dan tindakannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Efesus, saudara, atau gereja Efesus itu berdiri sekitar 43 tahun. Gereja ini, saudara, didirikan oleh pelayanan Rasul Paulus di dalam pelayanan misi yang kedua, sekitar tahun 52 Masehi. Dan surat Yohanes, surat Wahyu yang ditujukan kepada gereja Efesus pada saat itu ditulis oleh Rasul Yohanes sekitar tahun 95 Masehi, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, gereja Efesus itu, saudara, berada di sebuah kota yang sangat besar. Dikatakan, saudara, Efesus itu adalah salah satu kota besar, kota perdagangan, kota metropolitan di abad pertama, nomor 4, saudara, yang berada di dalam kekuasaan Kekaisaran Romawi. Jadi saudara membayangkan gereja Efesus ini, saudara, bukan berada di kota kecil. Gereja Efesus ini, saudara, bukan berada di pedalaman atau di pelosok desa sana, bukan, saudara, tetapi di sebuah kota yang besar, yang megah, di mana di situ ada kuil Artemis, saudara, yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kondisi jemaat yang sudah 43 tahun ini, gereja ini mungkin sudah mapan, gereja ini mungkin secara kuantitas, secara gedung, saudara, sudah jauh bertumbuh jika dibandingkan dengan awal-awal ketika Rasul Paulus mendirikan gereja ini. Tuhan Yesus, saudara, memberikan evaluasi kepada gereja ini. Dan evaluasi yang Tuhan Yesus berikan itu adalah meliputi pujian, apresiasi yang Dia berikan atas segala hal yang sudah gereja ini dan jemaat ini lakukan. Tetapi di lain pihak, Tuhan Yesus juga memberikan kritikan, memberikan teguran, saudara, terhadap gereja ini. Apa yang dipuji oleh Tuhan Yesus, saudara, dari jemaat Efesus pada saat itu? Dikatakan, saudara, di dalam ayat yang kedua. Tuhan Yesus memuji mereka oleh karena kerja keras dan ketekunan mereka, saudara, di dalam pelayanan. Ya, di dalam terjemahan New International Version, NIV, saudara, dikatakan, your hard work and your perseverance. Saudara-saudara, menarik sekali di dalam bagian ini, jemaat Efesus dikatakan bukan hanya bekerja keras di dalam pelayanan, tetapi juga mereka tekun di dalam pelayanan. Kerja keras dan tekun itu, saudara, dua hal yang berbeda. Ada orang yang selama 1 minggu ini bisa kerja keras, tapi nanti minggu berikutnya belum tentu, saudara, dia kerja keras. Jadi istilah kata tekun ini menunjukkan bahwa kerja keras ini dilakukan secara konsisten, terus menerus, bukan kadang-kadang.
Bukan sekali-sekali, tetapi terus-menerus mereka tanpa lelah bekerja keras di dalam pelayanan mereka. Itulah maksud daripada kata bertekun, perseverance di dalam bagian ini. Lalu yang kedua, saudara, kelebihan dan apa yang dipuji oleh Tuhan Yesus di dalam jemaat Efesus ini adalah mereka ini, saudara, memiliki ketajaman rohani, spiritual discernment. Di dalam membedakan ini ajaran yang benar, ini ajaran yang salah. Ini ajaran yang sesat, ini ajaran yang tidak sehat. Dia bisa membedakan, saudara. Bahkan dikatakan di dalam bagian ini, jemaat Efesus adalah gereja yang sangat kuat di dalam doktrin, di dalam pengajaran. Dan mereka itu bisa mendeteksi seorang rasul palsu yang menyamar sebagai malaikat terang. Saudara-saudara, saya membayangkan kalau seandainya saudara gereja Efesus itu ada di abad ke-21 ini, maka gereja ini adalah gereja yang begitu peka, gereja yang begitu sensitif, gereja yang memiliki sebuah ketajaman rohani untuk bisa mendeteksi bidat-bidat atau ajaran-ajaran sesat yang berkembang di abad 21 ini. Mungkin saudara gereja Efesus kalau hidup di zaman sekarang dia bisa tahu bahwa ini adalah ajaran Injil kemakmuran. Dia tahu ini adalah ajaran daripada bidat saksi Yehova. Dia tahu ini adalah ajaran bidat dari Mormon. Dia tahu ajaran dari Kristen liberal, Kristen progresif. Dia bisa mendeteksi seorang pengkhotbah yang kelihatannya berkarisma, yang kelihatannya begitu fasih lidah. Tetapi sebenarnya ajarannya menyimpang dari kebenaran Alkitab. Dan kualifikasi seperti ini ada di dalam gereja Efesus. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah begitu banyaknya kelebihan-kelebihan dan mapannya gereja Efesus ini, Tuhan Yesus saudara di lain sisi dia memberikan teguran. Dikatakan saudara di dalam bagian ini, aku mencela engkau. Menarik sekali saudara di dalam bahasa aslinya, dan kalau saudara memperhatikan terjemahan-terjemahan di dalam bahasa Inggris, istilah aku mencela engkau. Mencela di sini saudara memiliki makna aku melawan engkau. Tuhan Yesus berseberangan. Tuhan Yesus beroposisi dengan jemaat Efesus saudara. Apa yang Tuhan Yesus tegur di dalam jemaat Efesus. Sekalipun mereka orang-orang yang kelihatannya tekun bagi Tuhan. Orang yang militan bagi Tuhan. Orang yang memiliki teologi yang benar, doktrin yang kuat, pengajaran yang oke. Tetapi mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita membaca bagian ini mungkin kita saudara berkata, Pak, lebih banyak pujiannya kok, lebih banyak apresiasinya kok yang Tuhan Yesus berikan dibandingkan dengan kritik atau dibandingkan dengan teguran yang Yesus lakukan terhadap gereja ini. Jangan pernah lupa saudara, sekalipun di dalam bagian ini Tuhan Yesus hanya mengkritik, menegur satu hal dari jemaat ini, yaitu mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat fatal. Sesuatu yang sangat esensial. Sesuatu yang sebenarnya Tuhan Yesus sangat rindukan dari umatnya. Yaitu kasih yang dalam terhadap dia. Tetapi justru Tuhan Yesus tidak menemukan dan mendapati kasih itu di dalam hati jemaat Efesus. Ini adalah sesuatu yang fatal, yang serius. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, lihatlah, ingatlah. Atau di dalam bahasa aslinya dikatakan saudara, perhatikanlah secara seksama, perhatikanlah baik-baik. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat di Efesus saudara, jemaat yang sudah kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kasih mula-mula saudara di dalam bagian ini? Kasih mula-mula itu adalah kasih pertama yang kita alami ketika kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Betapa agungnya
Tuhan Yesus yang mau mengasihi kita, bahkan menyerahkan dirinya, menebus kita, mati di atas kayu salib. Dan oleh karena kita menyadari betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita pun juga mempersembahkan diri kita secara total, seutuhnya untuk kesenangan Tuhan. Kasih seperti inilah yang hilang di dalam kehidupan gereja Efesus. Saudara-saudara, kalau kita membaca latar belakang daripada gereja Efesus yang ada di Asia Kecil, ya gereja Efesus itu sekarang saudara, Asia Kecil itu berada di wilayah Turki kalau di zaman sekarang. Dan kalau kita melihat di dalam latar belakangnya saudara, pada awal-awal gereja ini didirikan, ada begitu banyak orang-orang, pelayan-pelayan rohani yang luar biasa, yang hebat di sana saudara. Kita jangan pernah lupa gereja ini didirikan oleh seorang rasul besar yang namanya Paulus. Di awal-awal berdiri, di dalam gereja ini ada seorang pengkhotbah besar yang sangat fasih lidah yang bernama Apolos. Di dalam gereja ini juga saudara pernah ada hadir yang namanya Rasul Yohanes yang dikenal sebagai Rasul Kasih. Saya membayangkan saudara ketika Rasul Yohanes melayani di jemaat, mungkin dia adalah salah seorang yang memiliki jiwa memperhatikan jemaat dan mengasihi jemaat dengan luar biasa. Mungkin Rasul Yohanes saudara adalah seorang konselor yang luar biasa, yang memiliki telinga dan hati yang mendengar sungguh-sungguh terhadap pergumulan jemaat. Rasul Yohanes ada di sana. Bahkan bukan hanya itu saja, Timotius, seorang anak muda yang memiliki dedikasi yang luar biasa kepada Tuhan, ada di sana. Dan di dalam sejarah dikatakan, sepasang suami istri, pengabar Injil yang luar biasa, Aquila dan Priscilla, di awal-awal tahun berdirinya gereja Efesus ada di sana. Ada orang-orang hebat yang pernah melayani di sana, sekalipun ketika jemaat Efesus menerima wahyu ini, membaca surat ini, saudara, orang-orang yang saya sebutkan itu tidak ada lagi di sana. Tetapi kehadiran mereka telah meletakkan fondasi-fondasi iman yang luar biasa terhadap gereja Efesus ini. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa penafsir saudara memberikan pemahaman, pengertian yang lain saudara, apa yang dimaksud dengan kasih mula-mula di dalam bagian ini. Bukan saja sekedar kasih pertama yang kita alami ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, ketika kita sadar kita orang berdosa yang membutuhkan belas kasihannya. Tetapi kasih mula-mula saudara yang dimaksudkan di dalam bagian ini juga saudara adalah merujuk kepada kasih utama. Primary love. Dan ketika kita saudara membaca 10 hukum Allah. 10 hukum Allah itu disimpulkan di dalam Matius 22 ayat 36 sampai dengan yang ke-40, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kasih seperti inilah saudara yang hilang di dalam kehidupan jemaat gereja Efesus pada saat itu. Misalnya saudara, kalau kita membaca kehidupan daripada gereja Efesus pada saat itu, ada perseteruan, ada percekcokan, orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Mereka itu tidak pernah bisa hidup rukun, damai, seia, sekata, sehati, sepikir. Mereka sama-sama beribadah ke rumah Allah, mereka sama-sama melayani Allah, tetapi dua kubu ini selalu berseberangan. Orang-orang Kristen Yahudi adalah orang-orang Yahudi yang memang tulen, secara biologis mereka keturunan Yahudi. Dan ada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, Gentile saudara, yang menjadi Kristen. Mereka itu tidak bisa cocok, tidak bisa akur, tidak bisa bersama-sama. Masing-masing mementingkan dirinya sendiri. Ada perpecahan. Perpecahan di dalam gereja menunjukkan ketiadaan kasih dan memudarnya kasih di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-35, di situ Rasul Yohanes saudara berkata apa? Dunia ini akan tahu
Semua orang akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku, yaitu jikalau engkau hidup saling mengasihi. Jadi saudara-saudara, hidup di dalam kasih itu adalah ciri, itu adalah tanda, itu adalah karakteristik utama dari orang-orang yang mengaku dirinya adalah anak Tuhan dan murid Tuhan. Saudara-saudara, kalau misalnya saya bertanya kepada saudara, di Solo ini atau di Indonesia ini saudara, coba saudara sebutkan gereja apa yang terkenal dengan gedungnya yang megah dan bagus. Coba saudara sebutkan di Solo atau di Indonesia ini gereja apa saudara yang terkenal dengan fasilitasnya yang begitu oke, kursinya yang begitu nyaman. Mungkin saudara bisa sebutkan dengan mudah. Tidak terlalu panjang berpikir. Kalau saya bertanya kepada saudara, di Solo atau di Indonesia ini, gereja apa saudara yang terkenal dengan doktrinnya yang kuat, dengan pengajarannya yang begitu oke, dengan pengkhotbah-pengkhotbahnya yang sangat bagus? Mungkin saudara tidak terlalu berpikir lama untuk menjawab pertanyaan ini. Di Solo atau di Indonesia ini saudara, gereja apa yang worship leadernya suaranya sangat bagus, yang sangat vokalnya sangat oke, sangat merdu, yang bisa menciptakan suasana yang luar biasa ketika beribadah? Mungkin tidak terlalu sulit untuk saudara menjawab pertanyaan ini. Tapi pertanyaan saya saudara, di Solo atau di Indonesia ini, menurut saudara, gereja apa yang terkenal karena kasihnya yang besar kepada Allah dan kasihnya kepada sesama? Saudara-saudara, mungkin kita sulit saudara, atau lama kita berpikir, lalu kita berpikir dalam hati kita, apa Pak parameter bahwa sebuah gereja itu memiliki kasih yang besar kepada Allah dan kasih yang besar kepada sesama? Rasanya sulit Pak untuk menentukan parameternya. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan kita tidak perlu gedung yang bagus. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu fasilitas yang oke. Saya tidak mengatakan saudara kita tidak perlu pengkhotbah yang baik. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu worship leader, pemimpin pujian yang baik. Bukan itu poinnya. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah lebih daripada semuanya itu ada sesuatu yang esensial. Yang Tuhan Yesus rindukan di dalam hidupmu dan hidupku. Termasuk juga yang Tuhan rindukan di dalam gereja kita, di dalam menyambut ulang tahun yang ke-67 ini. Yaitu kasih kepada Tuhan dan sesama. Itulah identitas jati diri, karakteristik utama yang harus menjadi prioritas kita. Apakah jangan-jangan kita sudah menjadi gereja yang berhenti mengasihi? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Efesus saudara memiliki aktivitas pelayanan dan teologi yang hebat. Tetapi justru mereka kehilangan kasih. Tanpa kasih saudara, maka aktivitas-aktivitas pelayanan kita yang kelihatannya luar biasa, yang kelihatannya oke, yang kelihatannya mengesankan banyak orang. Termasuk juga teologi-teologi yang benar, pengajaran-pengajaran yang hebat itu saudara. Tanpa kasih itu hanyalah sebuah pertunjukan keagamaan yang sungguh-sungguh mendukakan hati Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Efesus kelihatannya kerja keras, kelihatannya bertekun di dalam pelayanan. Tapi orang yang kerja keras, orang yang bertekun di dalam pelayanan, belum tentu saudara motivasi dan motor penggerak dia melakukan semuanya itu adalah karena dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sebagai seorang pendeta saudara, saya bisa membesuk jemaat tanpa saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat itu. Sebagai seorang pendeta, saudara, godaan saya juga sadar saya bisa berkhotbah. Saya bisa melakukan aktivitas-aktivitas gerejawi. Bukan oleh karena saya betul-betul mengasihi Tuhan dan mengasihi umat yang Tuhan percayakan kepada saya. Tapi saya melakukan semuanya itu semata-mata, itulah kewajiban saya. Masa sih pendeta enggak besuk jemaat? Masa sih pendeta enggak mendoakan orang?
Masa sih pendeta enggak mengkonseling orang? Saya melakukan semuanya itu bukan berdasarkan kasih, kecintaan saya kepada Tuhan, kecintaan saya kepada umat, tetapi semata-mata karena kewajiban, karena job description dari gereja. Supaya saya dinilai baik oleh orang, supaya saya dinilai baik oleh majelis. Saya bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya mulia, yang mengesankan orang, tetapi bukan digerakkan oleh karena kasih, saudara. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita juga harus sadar dan kita juga bisa melakukan kesalahan yang sama seperti yang dialami oleh gereja Efesus. Melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, ibadah-ibadah kita, saudara. Bukan oleh karena kita betul-betul mengasihi Tuhan, tetapi oleh karena semata-mata rutinitas dan kewajiban belaka. Apakah saudara datang beribadah ke tempat ini? Betul-betul karena saudara mengasihi Tuhan. Betul-betul karena saudara mencintai Tuhan. Saudara datang beribadah di tempat ini apakah karena saudara dan saya betul-betul ingin menyenangkan Tuhan. Membuka hati kita kepada Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Atau kita saudara datang ke gereja ini hanya sebagai sebuah kewajiban agamawi. Malulah Pak, masa orang Kristen gak datang ke gereja? Gak enak lah Pak, dilihat sama anak-anak saya. Oke saudara, alasan-alasan itu tidak salah sepenuhnya. Tapi Tuhan tidak ingin motivasi kita, motor penggerak kita hanya sebatas itu. Apalagi saudara kita melakukan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan atas nama Tuhan. Pelayanan kita lakukan sebelumnya ada doa, sesudahnya ada doa. Dan ada kata-kata tentang Tuhan yang kita ucapkan di dalam aktivitas-aktivitas pelayanan kita. Tapi ujung-ujungnya pelayanan yang kita lakukan bukan bicara tentang kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tapi bicara tentang kebesaranku, nama baikku, reputasiku, kepentinganku. Apakah kita berani mengatakan ini adalah pelayanan yang menyukakan hati Tuhan? Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus saudara pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, firman Tuhan pernah mengatakan seperti ini. Paulus berkata, sekalipun aku mampu berkata-kata dengan semua bahasa manusia, sekalipun aku mampu berkata-kata di dalam bahasa malaikat, sekalipun aku memiliki pengetahuan yang sempurna, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, sekalipun aku memiliki karunia untuk bernubuat, sekalipun aku mampu menyerahkan apa yang aku miliki untuk dibagi-bagikan, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jikalau aku tidak memiliki kasih, semuanya itu sia-sia, semuanya itu tidak ada faedahnya. Apa arti daripada ayat ini saudara? Artinya adalah kita bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya bernilai, mulia, menurut ukuran manusia. Tetapi sebenarnya semuanya itu tidak didasarkan kepada kasih saudara. Kita bisa memberi tanpa kasih, tetapi tidak ada kasih yang tidak memberi. Saya bisa memberi saudara tujuannya apa? Untuk nama baik saya, untuk mencari nama. Saya bisa memberi sesuatu kepada seseorang untuk mengendalikan orang itu dan menguasai orang itu. Saya bisa memberi sesuatu dengan motivasi yang salah. Tetapi kita juga jangan pernah lupa, tidak ada kasih yang tidak memberi. Saya bisa melayani saudara tanpa kasih. Tetapi tidak ada kasih yang tidak melayani. Saudara-saudara menarik sekali di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ketiga ini bahkan dikatakan ada pengorbanan yang luar biasa yang orang lakukan. Menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Membagi-bagikan segala sesuatu yang dia punya. Tetapi semuanya itu tidak dilakukan atas dasar kasih. Ketika saya membaca bagian ini saudara saya teringat dengan para teroris itu. Bukankah para teroris itu saudara, mereka itu orang yang luar biasa. Menyerahkan nyawanya saudara.
tubuhnya terpecah-pecah, tercabik-cabik. Tangannya kemana, telinganya kemana, matanya kemana. Jasadnya udah nggak tahu lagi saudara, karena dia melakukan bom bunuh diri. Tetapi apakah pengorbanan yang kelihatannya luar biasa, yang rela mati itu didasarkan pada kasih? Bukan. Bukan didasarkan pada kasih. Tetapi didasarkan kepada kebencian. Kebencian oleh karena ada orang-orang, kelompok-kelompok tertentu yang berbeda keyakinan dengan saya. Berbeda dengan keagamaan dengan saya. Berbeda ideologi dengan saya. Dan orang-orang yang berbeda dengan saya harus saya singkirkan dalam hidup saya. Itu motivasi mereka saudara di dalam melakukan pengorbanan diri. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah saudara kita betul-betul mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan. Ketika kita melayani apapun peran yang kita mainkan di dalam gereja ini. Ketika kita beribadah ke rumah Tuhan. Ketika kita melakukan apapun juga untuk orang lain. Apakah betul-betul semuanya itu kita lakukan? Karena kita mengutamakan primary love. Kasih yang utama. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, makin besar cinta kita saudara kepada sesuatu atau kepada seseorang, maka seluruh diri kita akan kita berikan kepadanya. Kita akan memberikan prioritas kita akan memberikan kualitas dan intensitas kita kepada apa atau siapa yang sungguh-sungguh kita cintai di dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau misalnya saudara, kita ini falling in love with money. Kita ini jatuh cinta dengan uang, di dalam arti adalah kita ini memberhalakan uang. Uang itu segala-galanya dalam hidup kita. Uang itu jauh lebih penting daripada keluarga. Uang itu jauh lebih penting daripada Tuhan, saudara. Maka saudara, seluruh energi, seluruh kompas hidup kita akan kita arahkan ke sana. Prioritas kita selalu bagaimana kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Kualitas hidup kita akan melakukan segala macam cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dan intensitas kita akan selalu sediakan waktu untuk mencari uang. Makanya kita seringkali saudara cari uang merasa tidak kehabisan waktu. Tetapi kalau pelayanan di gereja selalu merasa tidak ada waktu. Masalahnya saudara bukan ada waktu atau tidak ada waktu. Tapi prioritas hati kita. Dulu saudara ketika kita jatuh cinta kepada seseorang. Ya saudara mungkin pernah mengalami waktu pacaran pertama kali. Masih punya sepeda motor saudara, belum punya mobil. Hujan-hujanan pun saudara kita datangin pacar kita. Karena apa? Karena kita punya prioritas. Sesibuk-sibuknya kita bekerja, selalu kita sediakan waktu untuk mendatangi pacar kita. Karena apa? Karena kita punya prioritas. Pertanyaannya adalah saudara, jikalau di dalam area-area seperti ini, kita itu menyerahkan prioritas, kualitas, dan intensitas diri kita kepada apa yang kita cintai. Apakah kita juga melakukan hal yang sama kepada Tuhan? Saudara-saudara, apakah Tuhan itu menjadi prioritas utama di dalam hidup kita? Kita jangan pernah lupa saudara, hukum pertama dari 10 hukum Allah. Bukan dimulai dengan kalimat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum pertama dari 10 hukum Allah. Bukan dimulai dengan perintah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memiliki hak milik orang lain. Bukan saudara. Tetapi hukum pertama dari 10 hukum Allah dimulai dengan perintah apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu artinya saudara, Allah itu ingin supaya kita itu menjadi satu-satunya prioritas yang utama, yang kita puja, yang kita sembah, yang kita tinggikan lebih daripada siapapun. Dan tidak ada satupun pribadi atau apapun di dalam dunia ini yang boleh menggantikan posisi Allah sebagai yang utama dan yang terutama di dalam hidup kita.
Saudara-saudara, apakah sebagai orang Kristen selama ini, saudara, kita itu betul-betul memandang Allah dan firman-Nya itu sebagai prioritas hidup yang kita utamakan. Ketika kita mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi masalah-masalah di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga kita. Titik berpikirnya, berpijaknya bukan dimulai, saya dirugikan atau enggak. Saya senang apa tidak. Bukan titik bertolaknya dari diri kita, kepentingan kita, maunya kita, keuntungan kita. Tetapi apakah titik bertolaknya, berpijaknya dimulai? Kalau saya bersikap seperti ini, kalau saya menyelesaikan masalah seperti ini, kalau saya membuat keputusan seperti ini, Tuhan disenangkan enggak? Tuhan dimuliakan enggak? Tuhan disukakan enggak? Apakah itu mewarnai hidupmu dan hidupku? Saudara-saudara, kalau Tuhan itu betul-betul prioritas di dalam hidup kita, saudara. Pertanyaan saya adalah, saudara berani enggak datang beribadah terlambat? Kenapa kalau saudara datang ke bandara, saudara hampir dikatakan jarang sekali telat? Karena saudara prioritas. Karena saudara bela-belain, pesawatnya jam 6 pagi berangkat, jam 5 pagi paling lambat saudara mungkin sudah ada di bandara. Mungkin saudara jam 3 subuh, jam setengah 4 subuh, saudara sudah bangun. Kenapa? Karena prioritas saudara. Semuanya ujung-ujungnya berbicara masalah hati kita. Saya bukan menghakimi saudara, ada orang-orang yang memang terlambat ke gereja, ya, mau ke gereja, tahu-tahu sakit perut, begitu ya. Ketika dalam perjalanan lalu ban kita kempes atau kita ada tabrakan atau mungkin ketika kita mau berangkat anak kita rewel. Oke, saudara. Tetapi itu kan bukan sesuatu yang terjadi rutin dan kita sendiri bisa jujur kok mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Saya ini terlambat karena memang ada hal-hal yang tidak bisa saya hindari, distraksi yang tidak bisa saya hindari, ataukah saya itu terlambat beribadah ke gereja karena memang ibadah on time itu bukan prioritas. Oh Pak, yang paling penting ibadah itu dengerin khotbah. Yang penting sebelum khotbah saya datang. Keliru saudara. Firman Tuhan itu disampaikan, dikomunikasikan, bukan hanya lewat khotbah, tapi di dalam seluruh rangkaian ibadah kita dari awal sampai akhir. Lewat doa yang dinaikkan, lewat bacaan firman, lewat teks pujian yang disampaikan, ada message, ada pesan-pesan, komunikasi firman Tuhan. Apakah kita menghormati Tuhan? Saudara kalau ketemu orang penting di dalam bisnis atau saudara misalnya diundang jamuan makan malam oleh Pak Jokowi, saudara berani nggak terlambat? Kenapa saudara kita datang beribadah sesuka-suka hati kita di hadapan Tuhan? Jangan-jangan kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, saudara, maka juga ada kualitas di dalam kita berelasi dengan Tuhan. Berelasi dengan Tuhan, saudara, tidak hanya dibatasi ketika kita bersaat teduh, ketika kita sedang berdoa. Berelasi dengan Tuhan, saudara, tidak hanya dibatasi ketika kita beribadah seperti ini. Oh, kalau saya beribadah seperti ini, saya sedang berelasi dengan Tuhan. Kalau saya keluar dari ibadah ini, saya tidak sedang berelasi dengan Tuhan. Betul saudara, ada keunikan, kekhususan di dalam ibadah, di dalam saat teduh kita. Tetapi kita jangan pernah lupa, relasi kita dengan Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Relasi kita dengan Tuhan harus terjadi setiap saat, setiap menit, di sepanjang hidup kita. Itulah sebabnya ketika kita saudara melakukan apapun juga, apakah kita sadar segala sesuatu yang saya lakukan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita bekerja bukan sekedar untuk menafkahi hidup. Kita bekerja bukan sekedar untuk mencari uang. Betul, kita butuh uang. Seluruh perjalanan hidup kita dari lahir sampai meninggal, kita butuh uang. Saya butuh uang. Tetapi saudara, lebih daripada itu kita dipanggil melihat pekerjaan kita bukan sekedar untuk menafkahi hidup, tetapi sebagai sebuah ibadah kepada Allah. Sebagai sebuah ekspresi kasih kita kepada Tuhan.
Apakah kita sungguh-sungguh, saudara, mengerjakan setiap tugas-tugas yang dipercayakan di dalam hidup kita sebagai sebuah relasi dengan Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita, saudara, memiliki hati yang betul-betul mengasihi Tuhan, maka kita akan memberikan segenap hidup kita untuk Tuhan. Saudara perhatikan, intisari dari 10 hukum Allah adalah bicara tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan dikatakan di situ kasih seperti apa kualitasnya yang Tuhan inginkan. Bukan kasih yang sebagian. Bukan kasih yang ala kadarnya, saudara, bukan. Tetapi dikatakan apa? Segenap. Mengasihi Allah dengan segenap hati kita, bukan sebagian hati kita. Mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita, bukan ala kadarnya kekuatan kita, bukan. Mengasihi Allah dengan segenap akal budi kita. Saudara-saudara, apakah kita betul-betul mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dan juga memberikan kualitas yang terbaik kepada Tuhan? Dan yang berikutnya, saudara, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, saudara, apakah ada intensitas yang dalam di dalam relasi kita dengan Tuhan? Saudara-saudara, intimacy needs time. Keintiman itu selalu membutuhkan waktu. Kalau kita, saudara, punya pacar, saudara, ya, atau kita berelasi dengan suami dan istri kita, lalu kita mengatakan, saya cuma punya uang buat kamu, saya tidak punya waktu buat kamu. Maka itu, saudara, sebuah pertanyaan di dalam hidup kita. Saudara tidak akan pernah mengenal saya dengan dalam apabila saudara tidak menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Ya, tiap kali misalnya kita ketemu, ya Pak, terima kasih ya Pak, nanti kita ketemu lagi hari Minggu ya. Ya, saudara ngobrol cuma 2 menit, 3 menit dengan saya. Dan ngobrol itu pun semuanya superficial, basa-basi. Kita itu tidak akan pernah bisa saling mengenal, saudara. Saya hanya bisa mengenal dengan jemaat dengan baik, saudara bisa mengenal saya dengan baik, apabila kita ini dua belah pihak menyediakan diri, menginvestasikan waktu untuk berinteraksi dan saling mengenal satu dengan yang lain. Maka saya percaya di dalam relasi dengan Tuhan pun seperti itu. Kasih membuat hidup ini tidak bosan. Kalau kita, saudara, di dalam pelayanan kita sudah mulai tawar, dingin, hambar. Relasi kita dengan pasangan kita mulai bosan, tawar, hambar. Itu menunjukkan memudarnya kasih di dalam diri kita. Coba saudara-saudara yang membawa suami, membawa istri di dalam ibadah ini, tanya kepada suami dan istrinya, kamu sudah mulai bosan gak dengan saya? Coba tanya, saudara, kamu mulai bosan gak dengan saya? Kalau kita, saudara, mulai bosan, gak apa-apa, saudara. Kita mari sama-sama seperti jemaat Efesus. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Waktu kita pertama kali mengenal pasangan kita. Waktu pertama kali kita jatuh cinta dengan pasangan kita. Wah, sepertinya ada sesuatu yang 1 hari enggak nelpon dia. 1 hari enggak ngobrol dengan dia. 1 hari enggak duduk di samping dia. Sepertinya ada yang kurang di dalam hidup ini. Kalau itu bisa terjadi di dalam relasi dengan orang yang sangat kita cintai, maka seharusnya itu pun juga, saudara, terjadi di dalam diri kita jika kita betul-betul mengasihi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terhadap jemaat Efesus, saudara, yang kehilangan kasih yang mula-mula ini, maka Tuhan Yesus, saudara, mengingatkan jemaat ini, saudara, di dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara-saudara, pertama-tama, saudara, kita harus melihat betapa seriusnya jikalau kita kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Sesuatu yang sangat fatal, sesuatu yang sangat berbahaya apabila kita kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Segala sesuatu hanya berjalan mekanik.
Tidak ada lagi nyala api di dalam diri kita. Ketika kita menjadi WL, ketika kita menjadi singer, ketika kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, ketika kita menjalani pernikahan kita, semuanya itu hanya mekanik, tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi kecintaan. Betapa mengerikannya, saudara. Maka kita perlu sadar bahwa kita adalah orang yang telah jatuh menyimpang dari Tuhan. Saudara, kita tidak akan pergi ke dokter kalau kita merasa kita sehat-sehat saja. Engkau dan saya tidak merasa perlu bertobat dan kembali kepada Tuhan kalau kita merasa kerohanian kita oke-oke saja. Dan inilah sesuatu yang berbahaya, saudara. Saya membayangkan, saudara, ketika penatua, pemimpin-pemimpin gereja Efesus, saudara, membaca surat ini. Mereka penasaran, apa ya yang Tuhan Yesus evaluasi di dalam gereja kita. Gereja kita, gereja yang sudah berdiri 43 tahun. Sudah banyak buah-buah pelayanan yang kita lakukan. Ada orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang pernah melayani di dalam gereja ini. Kita hidup di tengah-tengah kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi yang menarik sekali, saudara, sekalipun ada pujian-pujian yang diberikan di sana, Tuhan beroposisi, Tuhan melawan mereka. Karena sesuatu yang sangat esensial, yang primer, yang utama, telah hilang di dalam kehidupan jemaat Efesus, yaitu kasih yang mula-mula. Saya sungguh berdoa dan rindu, saudara, kita bertobat kembali kepada Tuhan. Bertobat itu bukan hanya terjadi satu kali seumur hidup kita. Ketika kita sadar kita orang berdosa. Orang yang membutuhkan Tuhan Yesus juru selamat di dalam hidup kita. Bertobat hanya seperti itu tidak boleh kita lakukan. Berhenti sampai dengan di situ. Kita harus terus-menerus bertobat kembali kepada Tuhan. Jangan-jangan, saudara, ada hal-hal atau dosa-dosa yang telah merebut, yang telah merampas kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Mungkin harga diri kita, mungkin reputasi kita, mungkin keegoisan diri kita, mungkin anak kita, mungkin keluarga kita, mungkin pekerjaan kita, walaupun semuanya itu baik, tetapi semuanya itu menjadi berhala. Yang kita tinggikan, yang kita muliakan lebih daripada diri Tuhan. Saudara-saudara, biarlah di dalam renungan hari ini, kita betul-betul kembali kepada Tuhan dan minta kasih mula-mula yang mungkin sudah mulai pudar, yang sudah mulai hilang di dalam dirimu dan diriku itu, boleh mekar, boleh bertumbuh, dan boleh berbuah kembali di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami memberikan nilai tinggi pada sesuatu yang sebenarnya diberikan nilai rendah oleh Tuhan. Kami seringkali fokus hanya kepada kepentingan diri kami, keuntungan kami, kesenangan kami, nama baik kami, reputasi kami. Itu yang kami utamakan, yang kami kejar. Lebih daripada kami mengejar hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya Tuhan, mungkin banyak di antara kami termasuk hamba-Mu yang telah kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Kami mulai menjadi orang Kristen yang suka-sukanya kami. Kami mulai menjadi orang Kristen yang sekedarnya ala kadarnya. Sebagian diri kami serahkan untuk Tuhan, tetapi sebagian dari diri kami serahkan untuk diri kami sendiri, kepentingan kami, memujak hidup kami lebih daripada meninggikan Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan berbelas kasihan terhadap kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan mengkalibrasi hati kami. Supaya hati kami boleh terarah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan itu menjadi prioritas di dalam hidup kami.
kami melakukan sesuatu yang terbaik, yang berkualitas untuk Tuhan. Dan kami selalu memiliki kerinduan untuk intim bergaul dengan Engkau. Bukan hanya ketika kami saat teduh, bukan hanya ketika kami beribadah, tetapi di dalam keseharian kami selalu merindukan, kami selalu mengingat Engkau dan firman-Mu. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Kejatuhan yang dialami oleh jemaat Efesus bukan hanya dialami oleh mereka di abad pertama, tetapi itu pun juga menjadi bagian di dalam hidup kami yang harus dengan jujur kami akui. Kami kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dan mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.